saking takutnya. Ya enggak? Nah makanya iman adalah perkara yang enggak. Tapi kalau yakin, bukan cuma kau dengar, tapi kau lihat langsung, lalu kau percaya. Nah, dan ketika Sayyidina Ali mengatakan banyak jaraknya adalah 4 jari. Apa maksudnya 4 jari ini? Apa maksudnya antara dengan 4 jari? Maksudnya apa 4 jari? Matamu, ya, 4 jarimu, maka 4 jari ini ujungnya juga akan berada di ujung telingamu. Karena ujung jari kelingkingmu akan berada di ujung matamu, dan ujung jari telunjukmu akan berada di ujung batasan telingamu. Subhanallah. Tidak sampai di 5 jari. Ya. Bahwa jarak antara iman dengan yakin itu sebenarnya apa? Sebenarnya sangat dekat. Tapi meskipun dekat ini pengaruhnya jauh. Orang kalau sudah yakin ka'annaka tarah, seakan-akan kau lihat langsung Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Subhanallah. Bab Madinatul Ilm. Yang berbicara adalah bab Madinatul Ilm, 4 jari. Baik. Kemudian subhanallah, makanya kalau dalam Al-Qur'an Allah beberapa kali berbicara tentang kepada Nabi SAW itu menggunakan apa? Kalimat ru'yah. Contoh adalah apa? Kejadian Abraha ketika menyerang Ka'bah, Ashabul Fil. Apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara, tidakkah kau pakai ru'ya, tara? Nabi sudah lahir apa belum? Nabi masih baru lahir. Nabi baru lahir. Alam tara kenapa sih Al-Quran bukan menyebutkan apa? Alam ta'lam, tidakkah kau tahu? Karena kisah tentang Abraha itu adalah menjadi kisah cerita. Dengar. Dari sini ini menceritakan. Akhirnya dengar dengan telinga. Seharusnya apa? Seharusnya itu adalah perkara iman. Tapi kenapa Allah menjelaskan seakan-akan itu adalah dilihat langsung sama Nabi? Nah, karena di sini bahwasanya untuk sampai kepada yang namanya al-yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kau harus betul-betul ketemu langsung. Ya, terhadap al-yakin kita harus ketemu langsung. Cukup kau jadikan Allah itu semua ucapannya adalah fiqh, adalah benar. Kau percaya semua ucapannya. Maka dengan percaya yang ada di dalam hatimu ini bisa menjadikan kau naik tingkatan. Semakin kau percaya, maka tingkatan imanmu akan berubah menjadi tingkatan apa? Tingkatan al-yakin. Meskipun kau belum ketemu langsung. Begitu juga dengan kita. Kita kalau orang fulan bicara, ya kita percaya. Kalau kita hanya sekedar percaya, bisa jadi itu adalah derajat apa? Tidak tahu. Lebih percaya lagi derajat iman. Lebih percaya, benar-benar harus percaya apapun yang dia bilang. Maka itu akan jadi derajat apa? Derajat al-yakin. Contoh Syekh Ali Baros. Ya, menjadikan ucapan gurunya sebagai apa? Bukan cuma iman. Gurunya bilang, jalan lurus, antarkan makanan ini ke sana. Jalan lurus saja. Ternyata di depannya ada sungai, ada air. Ya, kata guruku, jalan lurus. Jalan. Ketika kembali gurunya tanya, loh, kau lewat mana? Loh, katamu lurus aja. Loh, kan ada sungainya. Ya subhanallah, karena saya taat sama perintahmu, saya jadikan perintahmu itu betul-betul. Ya, kau bilang lurus ya lurus. Saya berjalan di atas air. Apa itu? Yakin.
Nah, itu kita itu ada sebenarnya dalam batin kita ini ya, kekuatan yang tidak bisa kita lihat. Ada kekuatan itu. Nah, bahkan subhanallah tuh bisa lihat ya, sebenarnya sadar atau tidak sadar sering kita mendapati orang karena punya ta'alluq, punya ikatan ya, contohnya adalah ibu dan anak. Kadang anaknya sakit, ibunya duluan sakit. Nah, ibunya sakit, anaknya ikutan sakit. Karena itu ada apa? Ada kekuatan batin yang Allah titipkan di dalamnya. Tapi terkadang kita itu apa? Belum bisa membangkitkan itu. Sebenarnya tujuan kekuatan batin ini untuk apa? Ya, kekuatan batin menghubungkan batinnya kita dengan perkara yang gaib. Siapa? Allah SWT. Nah, makanya kita itu ya, Allah gaib, kita zahir. Tapi tidak semerta-merta kita zahir begitu saja. Nah, tapi Allah ini menitipkan kekuatan batin. Dengan kekuatan ini kalau kita paham cara menggunakannya, maka kita akan terhubung dengan yang gaib. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad ya, salafus saleh ya, mereka mengatakan apa? Orang-orang saleh yang punya derajat tinggi di sisi Allah, sharul ghaib indahum kasyahadah. Perkara gaib itu kayak perkara yang masyhud. Gaib masyhud. Bahkan mereka itu apa? Bisa tahu kau nanti bakal usiamu sekian, kau nanti bakal begitu. Itu perkara-perkara gaib, bukan dengan jin. Yang pikir dengan jin ya. Nanti kau bakalan begini, nanti kau bakal begini, kau nanti akan ke. Nah, jadi itu tadi, wallahu alam menurut apa namanya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka ibadah itu dilakukan oleh orang yang mukmin. Ya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai betul-betul kau bisa sampai ke derajat apa? Derajat al-ihsan. Dengan ibadah yang kau lakukan lama-kelamaan kau akan melihat Allah. Kalau enggak kau yakin ya, kau merasa bahwa Allah melihat gerak-gerik. Jadi menurut kita al-yakin itu bukan ya Allah alam, dari tafsir mengatakan seperti itu. Mungkin ini arti lain lagi apa namanya? Yakin kalau ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah kematian ya. Beribadahlah kepada Allah sampai kau mati. Tapi Sayyidina Ali ketika mengatakan itu apa namanya, hanya beda 4 jari. 4 jari itu apa? Nah ini. Ya. Ini. Wallahu a'lam. Itu pengertian kita ya. Ketika Sayyidina Ali mengatakan itu hanya derajat jaraknya hanya 4 jari. Nah seperti memang betul. Mata dengan telinga hanya 4 jari. Jaraknya itu sangat apa? Sangat dekat. Tapi itu berpengaruh. Nah, oleh karenanya tingginya atau sempurnanya keimananmu, kata Sayyidina Husain mengatakan sempurnanya keimanan seseorang atau sempurnanya ibadah seseorang hanya menandakan minimnya imannya. Sempurnanya imannya hanya menandakan sebagian daripada yakinnya. Sempurnanya yakinnya hanya menandakan sebagian daripada takwanya. Sempurnanya takwanya hanya menandakan sebagian daripada ridho yang tertinggi. Cuma semewah semegah apapun bangunan, rukun Islam kau jalan, sudah haji berkali, sempurna semua, sayangnya rumah nyata, maka akan apa? Akan hancur. Nah, makanya ridho ya. Nah, kita ini jarang ridho, itu sulit. Ridho terhadap yang kecil, itu
Saking Allahnya kata Habib Abdullah terus kata Allah, aku ini beda sama dia. Saya tidak lebih mengutamakan yang memujiku ketimbang yang menjadi. Dan satu dan sama sekian miliar di mataku. Coba kalau kita milih mana? 10.000 apa 1 juta? Nah, pasti kita milih yang 1 juta. Ini menandakan apa? Nggak ada ridha sama sekali. Nah, itu perannya apa tuh? Perannya nafsu. Nah, ya, kita semua seperti itu. Taib, wallahu a'lam. Ayo, fikinya sampai mana? Al-bay'. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Taib, al-bay' lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Jual beli secara bahasa artinya adalah tukar menukar. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Maksudnya menukar barang dengan uang. Ya, menukar barang dengan uang. Wa syar'an aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala at-ta'bid. Baik. Secara syariah Islam, apa sih jual beli itu? Jual beli adalah akad. Ya, adalah akad. Setiap akad yang dimaksud dengan akad yaitu kabul. Akdul bay' kabul. Akdul sewa menyewa ijab kabul. Akdul nikah ijab kabul. Ya, setiap yang namanya akad berarti di situ ada ijab, ada kabul. Tapi kita ini banyak yang lengah. Ya, jual beli zaman sekarang sudah nggak ada lagi apa ijab kabul. Karena ini sudah menyeluruh, maka akhirnya ulama mengatakan apa? Taib. Karena ini adalah perkara yang mimma ta'amu bihi balwa, perkara yang sudah tidak bisa lagi diatasi. Ya, tidak bisa lagi dicegah. Masa iya kita katakan semua orang ini jual belinya tidak sah? Ya, maka itu akan menjadikan orang-orang itu apa? Orang itu akan repot. Nah, orang-orangnya akan repot. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya ulama katakan bahwa ketika itu adalah perkara kecil, maka ya sudahlah, dimaafkan. Tapi kalau perkara yang besar, nggak boleh. Harus tetap menggunakan ijab kabul. Atau seperti beli apa? Beli motor, itu sudah besar tuh. Ya, beli kulkas yang sekian mahal, televisi yang sekian mahal, itu harus ijab kabul. Tapi kalau kayak beli minuman, beli apa yang murah-murah ya sudah silakan, maafu. Tapi seharusnya tetap menggunakan apa? Tetap menggunakan ijab kabul. Aqdu mu'awadatin. Yang namanya mu'awadah ini artinya adalah apa? Mana mu'awadah? Mu'awadah ini tukar. Ada barang, ada sesuatu, ada gantinya. Karena ada ini, ada A, harus ada B. Itu namanya mu'awadah, tukar. Nah, yang tidak masuk di dalam mu'awadah adalah apa? Hibah. Hibah ini adalah pemberian cuma-cuma. Nih, saya berikan sama kau nih. Nah, itu adalah pemberian cuma-cuma. Hibah. Atau sedekah. Sedekah itu tidak cuma-cuma. Sedekah itu dia mengharapkan apa? Mengharapkan ganjaran yaumul qiyamah. Namanya sedekah. Nah,
Tapi pemberian itu kapan sih menjadi milik yang diberi? Kapan? Ketika sudah digenggam. Jadi kalau misalnya jual beli, nih saya mau jual. Kalau jual beli, kapan menjadi sah? Dengan adanya ijab kabul, ada barang, sudah selesai, sah. Saya mau jual ini, ya sudah, sini saya beli. Nah, udah sah. Ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada kabul, ada barangnya, ada uang. Tapi kalau seperti hibah, ya, kapan hibah itu menjadi sah? Apabila sudah digenggam. Nah, contoh al-qabd, maka dalam fikih dikatakan apa? Syaratnya adalah al-qabdu. Mana al-qabdu? Digenggam. Nih, saya punya barang nih. Ya, saya mau kasih sama kau. Belum digenggam, enggak jadi ya. Gimana? Ucapannya sudah, nih buat kau. Kemudian enggak jadi. Itu namanya apa? Itu yang apa namanya? Itu omongannya seperti anjing menelan ludahnya. Ya, ini buat kau. Itu enggak jadi. Tapi kalau sudah ini buat kau, udah dipegang, ya sudah, nggak bisa kau batalin punyanya. Alhamdulillah. Karena kalau kau ambil lagi, berarti kau mengambil hak orang, nggak boleh. Tapi kalau misalnya tanah gimana? Nih saya mau ngasih kau tanahku yang ada di sana. Ya, maka setidaknya dalam fikih, kalau kita ini kan ke fikih ya, tanah gimana? Diapain? Nggak bisa digenggam. Nah, berarti digenggam apanya? Suratnya. Mana sih? Ini buat saya benar ya. Ambil. Karena yang menunjukkan kepemilikan itu. Baik, akdu muawadati maliyati, kaitannya dengan harta. Karena kaitannya dengan harta. Baik. Muawadatin maliyatin. Ya. Tufidu milka ainin. Menjadikan kita memiliki, ya, memiliki daripada barang itu. Contoh seperti rumah, saya beli rumah ini. Oke, saya jual. Nih, saya beli. Itu namanya apa? Muawawah. Ada uang, ada barang. Maliyatin. Karena memang namanya jual beli itu harus kaitannya dengan uang. Kalau bukan kaitannya dengan uang itu namanya apa? Kaitannya apa? Ya, hibah. Atau apa namanya yang bukan kaitan dengan uang adalah nikah. Nikah. Baik, hanya nikah itu seperti apa sih? Nah, apakah nikah itu jual beli? Oh, bukan. Ya, dia adalah muawabah. Nikah adalah muawabah. Hanya si perempuan, ya, ketika sudah mendapatkan mahar dalam fikih, ketika si perempuan telah mendapatkan mahar dari suaminya, maka dia tidak boleh untuk menolak ajakan suaminya. Tapi kalau misalnya masih belum mendapatkan mahar, belum diserahkan, maka si perempuan boleh untuk menolak. Nah, akan tetapi itu tidak dikatakan sebagai muawalah maliyah, karena tidak ada pembahasan nikah. Tufidu milku ainin. Ya, tufidu milku ainin. Nah, tufidu milku ainin yang menyebabkan daripada adanya itu, yaitu mengarahkan kita atau menyampaikan kita kepada kepemilikan si barang itu. Makanya kalau dalam
dalam apa namanya, kalau dalam nikah itu namanya apa? Hakul istimta. Ya, hakul istimta. Kalau di sini adalah milku ainin. Ya, sudah, itu barang-barangmu, serah kau. Nah, makanya dalam nanti aja. Tufidu milku ainin. Ya. Au manfaatin ala ta'bid. Milku ainin adalah ya sudah barangmu, itu punyaku. Ya terserah. Milku ainin, ya setelah ini saya mau hancurkan, ya terserah saya. Saya mau jual lagi, ya terserah saya. Karena itu hak-hak saya. Terserah saya mau apain. Ketika adanya jual beli. Baik. Au manfaatin ala ta'bid. Nah, ini. Au manfaatin ala ta'bid. Manfaat beda ya antara manfaat dengan intifa. Au manfaatin ala ta'bid. Kalau manfaat ini nggak boleh dijual. Ya, manfaat nggak boleh dijual. Contoh seperti apa ya? Rumah nih. Ya, misalnya kita punya rumah. Atau rumahnya orang punya rumah. Kita mau bangun rumah di samping. Ya, tapi kita butuh apa? Ya, kita butuh penghubung. Rumah kita ada di samping, tapi kita butuh penghubung tengah. Nah, kayu kita mau taruh nempel di rumahnya si orang itu. Kita mau tempel kayu di rumahnya orang itu. Kalau di rumah kita ya hak kita. Tapi ini supaya kayu bisa berdiri dan nempel di mana? Nempel di rumahnya itu orang. Nah, kita beli. Yang kita beli apa? Hakul manfaat. Boleh nggak? Saya beli itu ya bagian ini supaya bisa nempel di punya saya. Dan saya akhirnya bisa untuk apa? Bisa untuk lewat. Kalau dia jual, nah itu namanya apa namanya? Manfaat. Manfaatnya sampai kapan? Ada ta'bid. Boleh nggak kita jual lagi tuh? Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, atau apa? Contohnya apa? Contoh lain lagi adalah seperti jalan. Nah, ini yang banyak. Ya, seperti apa? Jalan. Tuh, sama kayak di Buring ya, Villa Buring ya. Contoh itu jalannya dibuat resmi, ya, resmi. Kemudian dia apa? Pinggir-pinggirannya dipagar. Itu sama dengan jalan yang ada di Wonokoyo sana tuh ya. Ya, mau ke arah apa? Citra Land ya. Itu kan bagus tuh jalannya tuh. Nah, terus tanahnya orang di samping itu gimana? Tertutup. Nah, enggak? Tanah di samping itu kan tertutup. Nah, sekarang mereka mau ngambil jalan ini supaya dibuka. Ngapain? Bayar nggak? Bayar. Dibuka nih jalan. Mereka bayar ke siapa? Ke yang punya jalan ini. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Apa sih yang saya beli itu apanya? Maka saya beli airnya? Bukan. Yang kau beli adalah apanya? Manfaat jalannya. Dan itu apa juga? Sama alat ta'bid. Tapi kau nggak boleh jual. Karena yang kau beli adalah apa namanya? Manfaatnya. Nah, seperti itu kan? Terjadi kayak di Buring sama di mana? Citra Land kan gitu ya, tutup. Itu kasihan tanahnya orang itu. Kalau mau ya cari jalan lain, kau putar. Atau kau pakai jalan yang besar itu, tapi kau ternyata dilakukan. Ada nggak dalam fikih? Ada, subhanallah. Makanya kata Imam Suyuti ya, semua permasalahan apapun yang muncul itu ada di dalam fikih. Semuanya. Semuanya dalam fikih. Kalau bukan dia adalah permasalahan yang masuk di dalam umum dan khusus. Umumnya disebutkan di fikih itu masuk di dalam apa? Kaidah. Nah, yang dibilang kayak kok jual beli, ya, jual beli terkadang yang dibeli adalah ainnya, terkadang manfaatnya. Tapi itu tujuannya apa? Ala ta'bid, itu jual beli. Jual beli tujuannya
ala ta'bid. Apa ta'bid itu? Ta'bid adalah selamanya. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah. Baik. Arkanul bay'. Sekarang ada rukun-rukun jual beli. Syuf, lihat. Di dalam fikih yang paling sulit adalah ini, jual beli. Ya, di dalam fikih Kitabul bay', kitab pembahasan yang paling sulit. Ibadah gampang. Waris gampang. Paling sulit itu Kitabul bay'. Oh, karena nanti ada rahan, ada ini, ada sulit banget, sulit. Nah, makanya orang apa? Makanya orang banyak zalim. Jual beli itu banyak zalim. Tujuan jual beli supaya tidak ada yang tertipu. Tujuan jual beli supaya salam, sama-sama selamat, baik penjual ataupun pembeli. Mereka diselamatkan oleh syariat Islam. Tidak ada yang tertipu, tidak ada yang merugi. Makanya tujuannya adalah sama-sama menggapai yang namanya ridha. Kalau bukan Islam yang perhatikan itu, maka tidak mungkin apa? Tidak mungkin ada yang namanya ridha. Makanya Islam mengharamkan, bahkan membatalkan jual beli yang ada di dalamnya al-gharar. Apa itu gharar? Bau-bau nipu. Nah, kenapa sampai Islam itu tidak menjadikan yang namanya jual beli itu kecuali apa? Qabdan, di depan. Dan Islam tidak memperbolehkan adanya jual beli dari luar, jual beli online. Ya, jual beli online. Toh, online gimana? Boleh apa enggak? Boleh, silakan. Tapi itu bukan jual beli. Itu namanya apa? Salam, pesan. Ya, sesuai, ya baru terjadi namanya jual beli. Tidak sesuai, ya balikin. Tapi kalau langsung ya sudah saya beli ya, iya mana ini? Itu ada bau-bau tertipu. Karena kebanyakan yang tertipu adalah pembeli. Barangnya nanti nggak sesuai. Makanya syufliat Islam itu ada yang namanya khiyar. Ya, ada khiyar aib, ada khiyar ini, ada khiyar. Itu boleh. Dan memang seperti itu supaya apa? Sama-sama tidak ada yang rugi di situ. Baik, sekarang arkanul bay'. Rukun-rukun jual beli. Ada 3. Yang pertama adalah aqidan. Apa aqidan? 2 orang yang sedang bertransaksi. Agak. Siapa mereka? Pembeli dan penjual. Baik. Pembeli dan penjual. Kemudian setelah itu ma'qudun alaih. Saman dan muthman. Saman artinya uang, muthman artinya apa? Adalah barangnya. Ada uang, ada barang. Ada penjual, ada pembeli. Nah sekarang coba antum lihat jual beli yang sekarang ini. Kadang kita cuma masukin duit di alat, keluar minuman. Nah, mana penjualnya? Sah apa enggak? Mau dibilang enggak sah, berarti batal semua nih orang-orang. Ini gimana sih? Mau dibilang sah, berarti terlepas dong dari B. Rukun B. Nah, sekarang udah gitu. Iya kan? Tinggal masukin duit, ya udah keluar. Mana lafadznya? Mau bilang sama alat, saya beli ya. Tidak bisa.
Makanya tadi kita bilang apa? Ini sudah perkara yang apa? Sudah bakal menyulitkan kalau dibatalkan, bakal menyulitkan. Nah, tapi dengan syarat apa? Itu termasuk di dalam kategori jual beli yang murah, jual beli yang bukan nilai besar. Kalau nilai besar gitu nggak boleh, nggak sah. Ulama sepakat nggak boleh, nggak sah. Baik. Wasirah. Apa itu sirah? Wahiyat ijab wal qabul. Nah, sekarang dengan seperti itu, bai'nya nggak ada, penjualnya nggak ada, ijab kabul pun nggak ada. Nah, ijab kabul pun nggak ada. Dua syaratnya nggak ada. Sekarang gimana? Baik. Tapi itu tetap dikatakan tidak boleh. Cuman kita tidak untuk sekarang ini dikatakan apa? Dikatakan adalah sesuatu yang sudah mata'um bihi balwa ataupun sudah perkara yang dima'fu. Yang dima'fu. Tapi pada hakikatnya tetap tidak boleh. Masukin duit kayak di bandara-bandara. Nanti apa? Ya Allah. Sekarang ini sudah ijab kabul nggak ada, ditambah lagi bai'nya nggak ada. Baik. Syurutul aqidain. Nah, karena tadi sudah dibilang syarat rukun pertamanya adalah aqidain. Nah, sekarang apa syaratnya aqidain? Baik, yang pertama itlaqut tasarruf. Harus orangnya dalam keadaan baligh aqil. Kemudian apa? Baligh aqil dan rasyid. Apa itu? Dia balik, dia akil, dia juga rasyid, bisa untuk menggunakan itu. Ya. Dia tahu tujuannya nanti untuk apa tuh. Nah, bukan cuma sekedar balik akil. Makanya kalau anak kecil yang beli, jual belinya gimana? Sah apa enggak? Hah? Tidak sah. Kayak dulu. Baik. Terus kemudian ada mulikrah bi ghairi haqqin. Enggak boleh jual beli dalam keadaan dipaksa. Ya, tapi tentunya al-ikrah itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah yang memaksa itu ya adalah orang yang lebih kuat dari dia. Yang memaksa adalah orang yang lebih kuat. Kalau seandainya istrinya yang maksa, nah itu masuk dalam pemaksaan enggak? Enggak. Saya tahu ya, kalau istrinya itu apa? Cucunya Fir'aun. Ya, mungkin maka ancamannya besar. Atau anaknya raja. Enggak tahu lagi. Nah, tapi ancaman harus orangnya lebih dari dia, lebih kuat dari dia, dan bisa mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Kalau enggak ini saya bunuh. Karena ini orang gimana? Bisa bunuh bener enggak? Kalau misalnya menurut zon kita dia bisa bunuh beneran, ya sudah itu masuk dalam ancaman. Karena dan jual beli dalam keadaan terancam itu tidak sah. Kita nih bisa mengatakan sama orang yang membeli itu, kemarin saya diancam, saya balikin punya. Boleh, itu haknya. Karena jual belinya apa? Tidak sah. Toib juga kadang dipaksa dan tidak masuk di dalam kategori tidak sahnya jual beli. Karena kadang dipaksa dan jual belinya apa? Sah. Jual beli sah dengan cara apa? Dipaksa. Contohnya adalah orang yang apa? Yang menggadaikan barangnya. Saya pinjam duit dong. Berapa? 1 miliar. Toib, ini rumah saya sebagai jaminan. Dalam jangka waktu 1 tahun, sebenarnya nyebutin waktu itu tidak boleh. Utang ya. Saya pinjam uangmu
Ya, minggu depan saya ganti. Sebenarnya itu apa? Itu nggak boleh. Ya, pinjam duit. Makanya dalam pinjam-pinjam itu benar-benar apa? Orangnya apa? Legowo pinjam nih. Kapan menjadi haknya? Kapan tiba waktu pembayaran? Kapan? Ketika yang punya duit menagih. Mana utangmu bayar? Karena kalau misalnya nih, makanya kalau misalnya nih, kita punya utang, ya, punya utang 100.000. Kemudian mana sih? Kita boleh sedekah apa enggak? Boleh. Lebih afdal mana? Kok ada yang bilang kalau masih punya utang maka nilai sedekahnya 0, tidak diterima sama Allah. Nih. Karena itu seharusnya dia pakai bayar utang. Lah, sedekahnya tetap nilai pahala. Kecuali si yang punya utang itu sudah nagih. Maka kalau sudah nagih kemudian kita tunda tidak mau bayar, itu kita masuk dalam kategori apa? Matlul ghani dzulmun. Itu hadis Nabi ya. Menunda-nunda membayar utang padahal kau punya duit, itu termasuk kezaliman. Kalau sudah ditagih, makanya menjadi kewajiban bayar itu apabila sudah ditagih. Utangmu bayar, saya butuh. Kau punya duit, bayar. Oh, saya masih belum punya uang, saya baru punya minggu depan. Nah, silakan. Nah, tapi kalau seandainya pinjam duitmu dong, minggu depan saya ganti. Nah, minggu depan saya ganti. Maka itu wallahu alam yang kita tahu itu apa? Tidak boleh. Karena minggu depan saya ganti. Itu nggak boleh. Jadi harus murni saya pinjam duit. Dikasih enggak ya enggak. Tapi kalau sudah ditagih wajib kau bayar. Karena kalau sudah ditagih, apa tadi? Gara-gara apa kita bahas itu? Orang yang pinjam 1 miliar, nah 1 miliar, setelah itu ini mana utangmu 1 miliar? Oh iya nanti saya bayar, misal anggap minggu depan. Minggu depan ternyata nggak ada, maka barang yang ada di tangannya orang itu dijual dengan cara dipaksa. Ayo, kau jual, tanda tangan. Oh saya nggak mau, dipaksa tanda tangan. Ya, harus kau jual. Oh saya nggak mau, dipaksa pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu adalah barang yang sudah kau jaminkan. Siapa yang memaksakan? Nanti hakim, qadhi, itu pun dipaksa. Pokoknya harus paksa, tidak apa-apa. Itu jual beli seperti itu apa? Tetap sah. Ayo tanda tangan kau lepas. Nah, makanya tapi sekarang kalau di Indonesia itu ada namanya apa? Nah kalau jaminan itu, jadi nggak butuh dia lagi ya, namanya apa? AJB atau apa? Bukan AJB apa? PJB atau apa? Kalau jadikan jaminan itu, jadi kalau dia nggak bisa bayar ya udah otomatis itu nanti akan berubah ke ada ya sekarang ya. Baik. Nah, terus juga apa lagi dalam pemaksaan ini? Dalam pemaksaan ini apa lagi? Ayo, kau harus jual. Kau punya rumah 3. Ya, kau tinggal di sini. Rumahmu 2 sana nganggur. Harus salah satunya kau jual. Rumah yang di sana ataupun yang di sana. Oh saya nggak mau jual. Karena dia dipaksa. Akhirnya apa? Dia jual. Ini pemaksaan nggak? Enggak. Ya, ini enggak pemaksaan. Yang namanya pemaksaan itu apabila tidak ada jalan keluar. Enggak. Harus kau jual rumahmu. Nggak boleh nggak? Kalau kau nggak jual, kau mati. Ini pemaksaan. Tapi kalau ayo jual rumahmu, rumah yang di sana ataupun yang satu lagi. Ini pemaksaan nggak? Bukan. Karena itu masih ada pilihan. Makanya Islam itu pemaksaan nggak? Ketika Al-Quran mengatakan la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Tidak boleh.
Tidak boleh orang melakukan pemaksaan. Tapi sementara surat Nabi apa? Masuk Islam. Kalau enggak, saya perangi. Pemaksaan dong. Pemaksaan enggak? Hah? Itu pemaksaan enggak? Ayo masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam kau selamat. Kalau enggak kau saya perangi. Itu pemaksaan enggak? Bukan. Kenapa? Karena ada pilihan. Pilihan selamat atau tidak selamat. Pilihan masuk Islam ataupun tidak masuk Islam. Kau masuk Islam, kau selamat. Kau tidak masuk Islam, diperangi. Nah, yang namanya pemaksaan itu betul-betul tidak ada pilihan. Ayo, makan. Kalau enggak, tak bunuh, tak pukul. Itu pemaksaan. Ayo pilih, mau makan ini atau makan ini. Oh, saya enggak mau, saya sudah kenyang. Makan. Kalau enggak, tak bunuh loh. Itu bukan pemaksaan. Karena masih ada lah, masih ada pilihan. Tapi, mu'tamadnya seperti itu ya. Tapi, ya, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan apa? Jual beli seperti itu tidak sah. Karena meskipun mu'tamadnya apa? Sah karena itu tidak ada pemaksaan. Sebabnya di situ ada pilihan. Paham? Baik. Wa islamu wa adamul ikrah bi ghairi haqqin. Baik, syaratnya lagi adalah apa? Islamu man yushtara lahu nahwa mushafin. Ya Allah. Disyaratkan juga yang membeli ini harus muslim. Di sebagian jual beli. Sebagian jual beli ada syarat pembeli harus muslim. Contohnya seperti beli apa? Mushaf, Quran. Nah, ulama ini sebenarnya tidak ada yang berbeda pendapat di dalam membeli mushaf. Ya, membeli mushaf semua sepakat hukumnya boleh. Ya, tapi yang menjual ini, yang menjual. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan menjual mushaf, tapi tidak mengharamkan yang membeli mushaf. Contoh, menjual haram, membeli boleh. Makanya di dalam membeli ini tidak ada yang berbeda pendapat, semua sepakat bahwa membeli mushaf hukumnya apa? Boleh. Menjualnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah masuk dalam kategori apa? Ishtaruna bi ayatillah. Kalau dia mau beli, karena dia beli bukan itu, tapi apanya? Tapi adanya bukunya, sampulnya, tintanya itu kan pakai duit semua. Baik. Islam yushtara lahu nahwa mushafin. Atau muslim. Maksudnya muslim apa? Budak muslim. Makanya kalau menjual Quran terhadap orang kafir tidak boleh, hukumnya haram. Karena boleh jadi apa? Dia akan hinakan itu Al-Quran. Nah, begitu juga seorang budak muslim. Makanya Sayyidina Bilal ketika masuk Islam yang beli siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq yang beli. Jadi seperti itu. Kita kalau tahu bahwa ada saudara kita yang muslim ya, itu kalau ada perbudakan ya, maka itu menjadi tuntutan kita untuk membeli. Kalau seandainya ada budak di sini, tapi kan sekarang nggak ada di sini, di tempat kita nggak ada. Karena awak muslim atau abdin muslim, atau murtad, layak kali. Oh, atau budak yang murtad juga tetap muslim dituntut untuk membelinya. Karena apa? Karena orang murtad muslim, Islam masih punya hak sama dia. Haknya apa? Istitab. Disuruh untuk tobat. Dan disuruh untuk masuk ke dalam Islam lagi. Makanya itu, karena kalau sudah dibeli sama orang kafir, ya sudah benar-benar Islamnya murtad, benar-benar jadi kafir benar-benar. Atau muslim atau murtad la yatik alaih wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Ini
juga tidak diperbolehkan si pembeli ini ketika membeli sesuatu itu digunakan untuk menyerang kita. Nah, tapi sekarang kasihan, mana ada orang Muslim menjual senjata kemana? Yang ada Muslim yang siap, ya, justru Muslim yang diserang. Nah, dengan senjata siapa? Senjata Muslim? Bukan, senjatanya kafir sendiri. Paham ya? Nah, tapi apa? Tapi syuf ya, seharusnya ya, kalaupun senjata dibuat sama orang kafir, akan tetapi yang menyebabkan senjata itu bisa berjalan, nah, itu supaya tidak diperbolehkan. Contoh seperti apa? Minyak. Kita udah tahu nih, Muslim, negara minyak Muslim, ya, kalau saya jual ini ke sana, ke tempat itu, maka dia akan menyerang Muslim. Itu supaya tidak boleh secara fikih, ya. Wa ada muharabati man ishtara lahu iddatu harbin. Loh, tapi kan itu bukan senjata. Nah, tapi kan itu alat, sesuatu yang dipakai untuk kerjanya alat. Akhirnya pesawat mereka bisa terbang, akhirnya mereka dengan pesawat terbang menyerangin dan lain sebagainya. Tapi siapa yang dosa? Muslim. Nah, tapi sekarang gimana? Apa kuasa yang jual adalah pemerintah? Kita apa kuasa? Tapi nasihati. Sudah dinasihati tapi tetap tidak mau. Ya sudah. Paham nah? Nah, bahkan kita itu tidak diperbolehkan menjual senjata, barang tajam misalnya, contoh ya, kepada siapa? Kepada orang yang kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang suka bunuh orang. Kita udah tahu nih, saya jual sama ini pembunuh nih. Kalau saya jual pedang sama dia pakai bunuh, itu tidak boleh, haram. Bahkan kau bisa menjadi apa? Penyebab. Bahkan lihat, kalau seorang anak misalnya, ya, dia membuat pedang, ya, dia buat pedang. Setelah pedangnya dia buat, ada yang beli, dia jual sama orang, nih saya jual sama kau. Kemudian orang yang beli itu membunuh ayahnya. Paham nggak? Membunuh ayahnya. Si penjual anak tadi ini nggak tahu. Tapi ketika ayahnya mati karena dibunuh, maka anaknya ini tidak dapat warisan. Anaknya nggak dapat warisan. Loh, kenapa? Dia menjadi penyebab. Makanya, ya, salah satu yang mencegah warisan adalah apa? Agama. Beda agama. Kemudian adalah apa? Dia sebagai pelaku, pembunuh, muarifnya, orang yang akan mewarisi dia, ataupun penyebab. Contoh, dia makan pisang. Nah, setelah dia makan pisang, dia buang kulitnya sembarangan. Setelah itu si ayahnya ini lewat, kepleset di kulit pisang, lalu meninggal dunia. Dapat warisan nggak? Tidak dapat. Karena dia menjadi apa? Penyebab matinya si ayah. Karena segitunya. Meskipun dia nggak sengaja, saya nggak sengaja, tetap kok penyebab, kok nggak dapat. Nah, ada muharabati apa? Man yushtara lahu iddatu harbin. Nah, banyak hal-hal yang contoh juga seorang istri, misalnya contoh, seorang istri apabila ditalak oleh suaminya itu dalam keadaan sudah menghadapi ajal, ya, istriku saya, misalnya ada orang bilang seperti itu, istrinya ditalak, istrinya jatuh talak nggak jatuh, karena talaknya nggak jatuh, karena Islam menilai di situ apa? Bahwa dia mentalak ini hanya karena supaya istrinya tidak mendapatkan
warisan. Dan Islam tidak mau itu terjadi. Makanya talaknya seorang suami terhadap istrinya yang mana suaminya dalam keadaan sudah detik-detik sudah sakit berat yang hampir sudah mau meninggal dunia, maka tidak dipakai ucapan talak. Ya. Nah, wahakada. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Soal? Ada untuk meminjamkan, tapi akadnya bukan kerjasama ya. Agarnya bukan meminjamkan, tapi kerjasama. Baik. Tapi yang punya, yang pemilik uangnya katanya meminjamkan. Tapi kalau yang kita memangnya kan kerjasama dan dia tahu kerjasama. Terus uang itu kita buat kerjasama, setelah itu uangnya ditipu oleh orang ketiga. Nah, itu tapi kita sudah pernah membagikan keuntungan kepada si pemilik modal. Sudah pernah beberapa kali memberikan keuntungan. Itu uang yang ditipu itu apa wajib dikembalikan? Baik. Aslinya itu kalau kita kerjasama sama orang, tapi orang itu menganggap bahwa uang itu adalah dia pinjamkan, ya, dia pinjamkan. Lantas kita menganggap itu adalah kerjasama. Agak pertama kalinya gimana? Ya, sebetulnya kerjasama, cuman setelah tahu ada kejadian gini dia baru bilang itu kan tak pinjam. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada perselisihan antara yang punya uang dengan kita yang menjalankan, ya, maka yang dipakai adalah ucapan si punya duit. Yang punya duit yang dipakai. Ya. Yang punya duit bilang, "Loh, saya pinjamin kok." Ya sudah, jatuhnya pinjaman. Nah, kalau ada perselisihan, tapi sayangnya di sini ada yang namanya apa? Sudah pernah membagikan keuntungan. Jadi ucapan si yang pertama itu batal. Kalau dia mengatakan, "Lo dulu pinjam kok, kalau pinjam terus yang saya kasih sama kau itu apa?" Nah, dan kau terima. Seharusnya ketika itu kau harus bertanya, "Loh, ini apa? Ini sudah kau kembalikan duit." Nah, jadi kalau misalnya setelah beberapa kali kita sudah memberikan keuntungan dan dia tahu bahwa itu adalah keuntungan, kemudian dia merubah, itu nggak bisa. Berarti tidak wajib mengembalikan yang di. Iya, karena yang namanya kerjasama itu namanya musyarakah. Musyarakah itu apa? Artinya adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah, dia rugi, kita juga punya kerugian. Itu namanya musyarakah. Tapi kalau amil kita hanya pekerja, tapi tetap juga amil. Kalau bilang oh ditipu, yang dipakai adalah ucapan si amil. Karena nanti ada semua fikih. Tapi kalau seperti itu, keuntungan dan kerugian tetap ditanggung bersama. Nah, kalau dia bilang oh itu adalah pinjaman, nggak bisa. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan pada pengambilan cicilan, ya. Kita beli mobil sekian, per bulannya bayar sekian. Tapi apa namanya? Jual beli. Nah, jual beli bayar sekian. Kemudian setelah berapa bulan atau selama 1 tahun ternyata kita tidak punya duit. Nah, apa yang terjadi? Ditarik mobilnya. Tuh, kok tarik kenapa? Kok nggak bayar? Oke, ya udah. Kok tarik ya, silakan. Nah, enggak. Mana duitku? Nah ya, oh nggak bisa. Itu dipakai untuk bayar selama ini yang kau pakai. Loh, kok bisa berubah ke sewa menyewa? Agar kita kan jual beli. Oh, nah, itu sudah otomatis nggak bisa. Makanya meskipun dibilang ini halal 100% dan lain sebagainya, nggak ada. Itu hanya hilah saja, hanya permainan.
Padahal hakikatnya apa ya tetap seperti itu. Tetap haram semuanya itu tetap haram. Oh, oh. Anu Beb, saya biasanya kan ke warung Beb, ngopi itu Beb. Nah itu biasanya harapan saya tuh kalau saya dapat kopi saya bayar, terus saya tuh bayar. Nah itu malah anu Beb, dianggap ngerepoti gitu Beb. Bayar di belakang aja, nanti dihitung di belakangan gitu. Itu apakah tidak apa-apa Beb? Jadi kan biasanya kalau di sini kan ada barang ada uang. Nah itu dia nggak mau, nanti aja di belakangan, bilang aja apa aja, terus nanti dihitung di belakang Beb. Di belakang tapi di hari itu di waktu itu juga gitu. Iya Beb, tapi setelah makan Beb. Ya itu Anda bilang kalau kita rata-rata kan gitu. Makan dulu, sudah itu baru kita bayar. Nah, memang sekarang kan banyak yang begitu. Nah, bahkan rata-rata ya, ngambil dulu ya semua baru bayar. Kadang di sebagian tempat langsung pegang dulu, nggak boleh duduk makan dulu. Ayo sekian ya. Ada yang kadang apa ambil dulu, itu tinggal ngasih tahu makan apa aja tadi. Oh tadi makan ini baru dicatat. Sebenarnya bisa menipu gitu. Iya kan? Tadinya kita ambil telur 2, kita bilang telur 1. Nah, kita ambil daging, kita bilang tempe 1. Nah, itu sah apa enggak? Ya sah. Tapi tetap meskipun sah tidak terlepas dari dosa. Kalau siapa yang berdosa? Yang makan itu. Ingat, apa yang kau makan dengan cara haram itu tidak akan cepat atau lambat akan kembali dan pasti itu berpengaruh sama kau. Pasti. Nah, kalau seandainya dapat mempengaruhi hidupmu hanya karena 1 telur saja, Allah, atau 1 tempe saja, apa gunanya? Mending tahan lapar daripada hidupmu susah. Allah balas. Nah, Jual beli yang didasari karena malu dia nggak beli, ada yang bilang itu haram gitu. Bahkan seorang kiai, maaf ya, tokoh agama lah, ini jual ke santrinya, ini saya jual orangnya sepeda motor, si santri ini nggak enak, nggak mau beli, padahal harganya juga mahal gitu. Jadi dia beli si santri ini atas dasar karena malu kepada sang guru atau itu jual belinya boleh kan, apa sah kan enggak itu? Nah, sebenarnya kalau secara mu'tamad ya tetap sah. Sama seperti jual beli. Ayo, jual sedangkan yang itu aja. Ya, yang itu saja tetap sah kok. Ayo jual buku atau pulpen. Yang mana yang kamu jual? Itu aja tetap sah. Nah, apalagi yang seperti itu. Cuman kalau secara mu'tamad ya tetap sah. Selama di situ ada barangnya, ada harganya. Ada barangnya, ada harganya, ada penjual, ada pembelinya. Itu tetap sah. Secara mu'tamad ya. Masalah keberkahan lain lagi. Kita ada cerita, kita namanya fikih zahir. Ahkamul fikih adalah ahkamul zahir. Nah, hukum fikih itu hukum zahir. Nah, ada pun perkara-perkara lain, Ini masalah tafsir aja. Anak penasaran dalam Al-Quran kan kehidupan di langit itu ada, kita mengimani itu. Kemudian wujud daripada kehidupan di langit itu, misalkan kan Al-Fakir, maaf, penasaran apa tanahnya itu bagaimana, tanah kita, bumi kita ini bisa bercocok tanam, ada sungainya. Kemudian yang hidup di sana itu apakah malaikat ataupun kan ada Nabi Musa misalkan hidup di langit ke berapa, keempat, atau Nabi Idris langit sekian, Nabi Isa langit kesekian. Itu apa penduduknya kita, apakah sama dengan kita manusia, kemudian tanahnya apakah tanah sebagai tanah bumi bisa bercocok tanam gitu. lah. Berbicara tentang apa yang ada di atas langit adalah berbicara tentang
al-iman. Nah, makanya orang kalau tidak ada imannya, ya berdasarkan akal nggak mungkin sampai. Nggak mungkin sampai. Penduduk langit itu Nggak mungkin sampai. Nah, perkara al-iman ataupun perkara al-yakin tergantung kita ya. Apakah kita imani, apa kita yakini? Itu tentunya apa yang datang dari penjelasan tadi. Rasulullah katakan bahwa di atas langit pertama itu ada kehidupan, kemudian langit kedua, kemudian begitu langit ketujuh, di situ ada yang namanya air. Dari air itu ada lagi yang namanya melewati Sidratul Muntaha, di situ ada paham kan? Ada kehidupan, ada kehidupan. Seperti apa itu? Ya, kehidupannya itu. Tentunya kehidupannya ya berbeda. Apakah tanah? Ya mungkin. Nah, tidak mungkin. Nah, kita kalau misalnya kita menggambarkan, oh berarti begini, hati-hati. Bisa-bisa nanti kita akan sampai ke menggambarkan tentang tempatnya Allah. Karena perkara di atas sana itu sudah bukan perkara akal, itu sudah perkara iman. Ya, ketika kita bertanya, ada nggak ya di atas sana itu gimana? Nah, keraguan kita itu menunjukkan akan adanya itu. Enggak? Keraguan kita menunjukkan akan adanya itu. Nah, cukup Nabi bilang di atas sana ada air, ya, ada apa lagi? Ya, Nabi bilang di situ ada 7 lapis langit. Nah, apakah langit pertama ini sama langit kedua itu sama atau beda? Anda tidak pernah tahu penjelasan Nabi itu beda apapun sama itu tidak tahu. Karena cuma Nabi mengatakan ada kehidupan. Jangankan itu. Jangankan seperti itu. Ya. Kehidupan yang ada di sini saja, di dunia ini saja. Kehidupan kita dengan kehidupan apa? Jin. Ya, kita nggak bisa tahu. Yang jelas mereka apa? Hidup bareng dengan kita. Karena kita nggak bisa lihat. alam lain. Di alam lain. Ayo. Tapi kan sama-sama di sini di samping kita. Alhamdulillah. Padahal itu sama kita. Apalagi yang di atas langit sana. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas kita pernah dengar dalam riwayat Nabi bilang di atas langit ketujuh itu ada air. Air yang begitu jernih. Nah, kemudian di atas air itu baru lagi ada yang namanya apa? Sidratul Muntaha. Nah, ada lagi apa namanya? Lauhul Mahfuz di mana tuh? Dalam asap. Kita ya cuma berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat. Nah, kita nggak bisa berbicara tentang oh di langit itu ada ini ada dengan akal kita tidak boleh, haram. Kalau taqulu dengan berbicara apa? Seenakmu. Nah, sesukamu sendiri. Iya, ya. Nah, kalau kita beli di pasar atau apa? Kalau kita beli, kemudian kita cuma yang bilang saya beli ya, saya penjual tidak bilang itu cukup apa itu? Soalnya dia tidak ngerti harus ya saya jual enggak. Tidak apa-apa. Yang penting itu tadi kita bilang perkaranya bukan perkara yang besar. Terhadap yang besar juga. Malah harus kita bilang aja Loh bilang. kita yang bilang. Oh. Bilang saya jual. Oh ya. Kalau sudah perkara besar seperti beli televisi, ya, beli motor, apalagi rumah, tanah, emas, handphone, Suruh bilang ya. Nah, harus seperti itu. Dan jangan sampai kita terputus hubungan kita dengan syariatul Islam. Ya, cuma kita dengan kufiah, dengan baju takut, gamis, beli, tidak ada ijab kabul. Beli apa? Ini beli mobil, motor, tidak ada ijab kabulnya. Oke, mana praktek? Mana? Ya, Allah Allah. Al-Fatihah ya Allah. الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعا طول أعمارنا وأعماركم جميعا بطاعة الله نور قلوبنا وثبت إيماننا دائما محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأخلاق الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وأوفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخرنا أسقياء علما نخبى بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقد أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نزل النور واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشاء المصطفى من إلى الحق دعانا ونفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك